juga jualan baju. Ini jualan sambal. Ini hostnya kemana ini? Jualan sambal. Ini juga ada yang lagi jualan. Ini juga ada yang lagi jualan. Mas Iwo, Ya. saat ini jualan di sosial media melalui TikTok Shopping, juga IG Shopping itu lagi marak banget. Banyak UKM yang menggunakan platform ini dan hasilnya sangat luar biasa. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Mas Iwo adalah apa sih sesungguhnya beda e-commerce dengan social commerce? Ya, Mutia. Jadi Ya. saya biar gampang nih ya, biar gampang saya menggambarkan jualan di e-commerce sama di social commerce ya. Kalau di e-commerce itu adalah kita jualan di pasar ya, Tanah Abang. Ya. Ya, kalau kita jualan di Tanah Abang, di pasar Tanah Abang kan kita nggak kenal apa Pedagangnya, pembelinya ya. Mungkin ada beberapa yang kenal, tapi secara umum kan nggak kenal. Nah, teman-teman kalau di social commerce itu kita jualannya di ibu-ibu arisan. Betul. Ya, saya gambarkan kayak kita jualan di ibu-ibu arisan. Bedanya apa antara jualan di pasar Tanah Abang sama jualan di ibu-ibu arisan? Ya, kalau di ibu-ibu arisan nggak sebanyak di Tanah Abang kan? Nah, tetapi semua ibu-ibu yang ada di situ kita kenal dekat, ya sudah ada connection dan kemudian kita sudah kenal sehingga kemudian jualan di Tanah Abang, pasar Tanah Abang ya, atau jualan di e-commerce sama jualan di social commerce yang kita sudah kenal itu apa bedanya di situ ya. Kalau kita sudah kenal maka jualannya akan lebih powerful ya. Sementara kalau kita belum kenal ya, kita masih ada trustnya segala macam masih belum ada. Jadi bedanya di situ. Gampangnya begitu ya. Gampangnya jualan di Tanah Abang, jualan di pasar ya, sama jualan di ibu arisan. Ini bagus sekali ya analoginya Nah. seperti jualan di Tanah Abang dan juga arisan. Jadi mudah sekali untuk ditangkap Ya. bedanya tentang e-commerce dan juga social commerce. Lalu pertanyaan kedua nih Mas Iwo ya, kenapa sih jualan di social commerce ini dampaknya itu impactful banget? Ya, kita tahu kan ini begitu rame orang ngomong jualan di sosial media atau social commerce ya. Tadi karakteristik dari jualan di pasar Tanah Abang sama jualan di arisan. Jadi teman-teman kalau kita jualan di sosial media, sebelumnya kan kita sudah interaksi kan dengan followers kita, dengan friend kita ya, 3F ya, follower, friend sama fun. Ya, itu kita sudah deket ya, sudah ada interaksi sebelumnya ya, sehingga kemudian ketika sudah deket ya, saya suka bilang bahwa selling is about friending. Ya, selling is about bagaimana kita menjalin pertemanan. Jualan yang paling gampang adalah jualan ke teman. Kenapa? Karena sudah trust, karena sudah ada relationship. Nah, tapi beratnya jualan ke teman kita nggak boleh bujuk. Ya, kita nggak boleh pat gulipat sekalian nggak boleh ya. Karena apa? Karena teman kan, sehingga ada trust, ada connection, sehingga kemudian jualannya akan menjadi lebih powerful ya. Istilahnya konversinya akan lebih cepat ya, tetapi juga mengandung konsekuensi karena mesti harus bisa di-trust ya, atau bisa dipercaya oleh si customer ini. Jadi bedanya antara e-commerce ya dan kemudian social commerce adalah kita jualan ke teman ya, selling is about friending, dan interaksi antara penjual dan pembeli ini sudah terjalin interaksi yang intens ya. Kita sebelumnya sudah curhat-curhatan, kita sudah sharing-sharing gitu ya, sudah ada personal relationship sehingga jualannya akan jadi lebih gampang ya. Itulah sebabnya kenapa teman-teman jualan di social commerce itu jauh lebih impactful ya dari jualan di e-commerce. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Iwo ya. Apa yang harus dilakukan oleh UMK nih agar efektif jualannya di social commerce? Ya, jadi teman-teman tadi kayaknya enak ya, kita jualan di social commerce itu kayaknya udah deket, sudah sudah kenal gitu ya, jualannya jadi gampang ya. Tetapi bukan berarti gampang juga ya, karena apa? Karena kalau kita nggak punya follower di sosial media, di social commerce, dan kita nggak deket dengan teman kita di sosial media, maka juga sama juga dengan e-commerce gitu ya. Jadi teman-teman, saya mengatakan bahwa teman-teman menggunakan sosial media untuk jualan itu intinya adalah kita bangun community
community of customer ya. Jadi customernya, follower, fan sama friend itu kita kumpulkan. Terus kita jalin relationship dengan mereka dengan apa? Dengan konten. Ya, makanya konten marketing itu menjadi penting ya. Konten itu bisa gambar, bisa grafis ya, bisa chat ya, bisa video. Nah, itu kita gunakan untuk engagement, untuk interaksi ya, untuk relationship dengan customer kita yang kemudian kita bangun community-nya. Ya, jadi customer community namanya atau customer evangelist. Jadi yang teman-teman lakukan ya sebelum jualan, ya ini PR besar sebelum kita melakukan social commerce adalah kita bangun relationship dulu, kita bangun community of customer, kita bangun relationship, kedekatan, dan setelah dekat baru kita jualin mereka. Tetapi jualinnya juga, jualan ke teman itu nggak bisa hard sell juga. Soft ya. sell jadi. Dan sifatnya solusi, nggak cuma soft sell tapi juga solusi. Artinya betul-betul teman kita itu butuh dan kita kasih solusi dan itu menyelesaikan masalahnya konsumen. Ya. Makanya teman-teman, saya mengatakan bahwa PR dari kita jualan di social commerce adalah teman-teman harus membangun kebun binatang. Kebun binatang. Nah, ini Kenapa nih Mas Iwo? Kenapa kebun binatang tiba-tiba? Ya, jadi teman-teman bangun kebun binatang dan kemudian berburu di kebun binatang. Ya, membangun kebun binatang artinya kita itu mengumpulkan community of customer, kita bangun relationship, kedekatan, ya. Terus kemudian setelah jadi kebun binatangnya, artinya community of customer, maka kita baru jualan di kebun binatang itu, gitu ya. Makanya membangun kebun binatang dan kemudian berburu di kebun binatang. Ya mungkin istilah berburu itu nggak enak sebenarnya. Iya. Tapi intinya begitu ya, jualan, tapi mesti harus kita bangun dulu komunitasnya. Jadi nggak bisa langsung jualan gitu. Nggak bisa Jadi sembarangan nggak bisa ya, sembarangan. Makanya barangkali kalau di e-commerce masih bisa sembarangan gitu ya, bisa hard sell segala macam. Tapi kalau di social commerce teman-teman yang paling bagus adalah jualan ke teman, dan ketika kita jualan ke teman maka kita mesti harus bangun community, kita bangun relationship, dan jualannya mesti harus nggak cuman nggak cuman kita soft sell, tetapi juga kita jualannya mesti harus kasih solusi gitu. Karena kita bangun trust ke customer ya. Itu bedanya e-commerce sama social commerce. Dan kenapa social commerce itu begitu impactful.